sama Kristen, Pak. Dia tadi menerangkan di Bible itu ada yang tersirat. Oke Pak, silakan. Dia menerangkan tadi, dia membantah di Bible itu ada yang tersirat. Menurut Pak Pelangi gimana? Silakan. Nggak ada tersirat. Yesus bilang, nggak ada. Ada murid yang bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada memang kami. Dia ini memang apa namanya, sudah inilah sesat dia ini. Yesus saja pernah bilang, apa manusia? Ada murid yang bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Bapa pada kami, tunjukkan satu oknum Tuhan saja. Yesus, Bapak Yesus. Lalu cuma satu saja, jangan putar-putar balik, jelaskan Bible. Nggak ada habis-habisnya. Yesus menjawab, barang siapa sudah melihat dia, sama saja dengan melihat Bapa. Melihat Bapa. Yesus siapa? Yesus siapa? Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Nah, satu oknum saja cukup. Itu perkataan. Coba satu oknum saja. Suci. Yesus apa Bapak Tuhannya? Satu oknum saja. Ya, saya jelaskan tadi itu. Ya, kemana-mana. Gak bisa nerima kamunya. Semua orang yang bilang utusan kamu, di Bible pun utusan gitu. Dalam Yohanes itu saja, 1 Yohanes itu kan. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Biar saya baca. Yohanes berapa? Dari Yohanes 1 itu bunyinya bahwa firman, awal mula adalah firman. Firman itu dan seterusnya. Yesus kan adalah firman. Ya apa? Baca nih, saya buka Bible sekarang, seterusnya apa gitu. Masih banyak lagi. 17, 3, 35, 12, 49 masih banyak lagi. Pelangi Bible, Pak. Gitu. Dari Yohanes 1 saja itu tentang penjelasan sebentar, tentang Bapak, firman. sebentar, Bapak. Pak Panitia, tolong diam Pak Panitia. Saya mau ajarkan ini Opa nih, biar dia. Ini room umum, bukan untuk kamu sendiri. Nah, biar saya waraskan otak kamu dulu gitu. Sebentar Pak. Saya sebagai yang pegang periwitan di sini Pak, saya memberikan hak kepada Pak Panitia Surga untuk bicara juga Pak, biar adil gitu loh Pak. Nanti Bapak mau mewaraskan, nanti kan siapa Pak Opa ini kan masih bersaudara juga Pak. Bapak di sini Pak Panitia Pak Pelangi di sini harus mempertanggungjawabkan Pak. Gini karena Pak Bapak berbeda. Ya gimana? Sorry Pak Bro. Saudara tiri. Kalau kita bertarung, walaupun di atas ring itu 1 lawan 1. Nanti siapa yang kalah mundur, baru yang lain lagi maju. Bukan 2 lawan 1. Betul. Pak kalah siapa? Ngalah siapa? Pak. Yang waras. Bentar, tapi bentar saya jelasin. Pak Pelangi, Bang Pelangi ini dari tadi masalahnya gak clear. Pak Opa mengatakan benar, ini room milik umum. Benar kata Opa, ini room milik umum. Siapa aja boleh berbicara, satu bicara, satu diam. Pak Pelangi ini bukan tinju 1 lawan 1. Ya, ini barat bola. Semua boleh main, sepak bola. Semua boleh main. Pak Pelangi boleh bertanya, Pak Didit boleh membantah, Opa juga boleh bantah. Tapi hanya boleh satu bicara. Contoh, Pak Pelangi bicara. Nanti terserah dibantah sama Opa atau dibantah sama Pak Didit. Dan bisa saling membantah, tapi gantian bicaranya. Begitu Pak Pelangi aturan main di room ini. Ya, tidak ada 1 lawan 1. Siapa yang punya bantahan silakan, dalil, membawa dalil. Begitu juga Pak Pelangi. Dari tadi ini masalah nggak clear aja nih. Pak Pelangi harus bertanya pakai dalil, membuktikan bahwa Pak Pelangi benar-benar Kristen. Berarti Pak Pelangi tahu dalilnya di mana. Nah, dijawab oleh Pak Panitia juga membawa dalil. Opa juga membawa dalil. Silakan dimulai. Aku tadi sibuk nelpon. Sekarang aku udah selesai nelpon. Ayo, silakan. Di sini aku yang menentukan. Terima kasih Bunda BP ya kan. Untuk perlu diketahui bersama kalau 1 lawan 1 lawan host mendingan Ricky Ernawan. Terus aku bengong aja sambil senyum-senyum. Iya, Ricky Ernawan silakan bengong ya. Silakan siapkan kopi dan kita saksikan Kristen sama Kristen dimulai. Menit aja Bang. Saya 1 menit. Belum lagi. Oke, silakan. Pak Pelangi silakan. Apa yang mau ditanyakan ke Pak Opa? Dari tadi Pak Pelangi mengejar Opa terus. Kasihan Opanya itu. Ayo silakan. Bukan mengejar, saya juga bukan bertanding gitu, kan mencari kemenangan siapa, tidak ada. Cuma biar saya jelaskan dia, biar dia tahu Bible kita sendiri gitu.
Yang saya jelaskan tadi kan dengan Bible gitu kan. Kita lo aja kali. Kami gak ada Bible, kami Al-Quran. Ya, saya Ayo, terangkan lanjut. sama hostnya, sama dia. Sorry. Oke, saya oke, terangkan sama lanjut. dia, gitu. Yang Oke. dibahas awal tadi kan, yang dibahas tadi itu kan tentang Yesus, kan gitu. Yang dibahas tentang Yesus, saya mengatakan Yesus adalah utusan di Bible. Seperti itu juga katanya, tidak ada Yesus mengatakan aku Tuhan. Oke, boleh disebutkan dia. Oke, selesai. Oke, bantah, Opa boleh bantah. Mbak Didit, siapa yang mau bantah? Opa atau Pak Didit? Ya, Silakan, Saya Pak Opa boleh. bantah. Saya boleh. Iya, Saya dulu. gantian. Opa dulu, Opa. Silakan, Opa bantah. kita lihat di Injil Yohanes bab 1. Isinya apa, Pak? Perikopnya, firman yang telah menjadi manusia. Udah, itu aja. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Udah, Yesus ini kan adalah firman. Dia katakan dirinya adalah akulah firman kehidupan. Akulah jalan kebenaran. Udah. Oke. Itu. Pak Didit silakan ditambah. Pak Pelangi bawa Bible kan? Ya, terus Pak. Halo. Ngomong terus Pak. Nah, Terus. jadi Pak, jawabannya itu ada di dalam Bible Pak. Coba dibuka Pak, di Bible Pak, pengakuan iman rasuli di kitab apa Pak? Coba Di mana dibacakan, isinya? Pak. Kitab mana? Saya nggak baca ya Pak. Alah, gimana sih Pak Didit? Pak Didit nyuruh dia baca kitab di ayat mana? Kitab apa? Gimana sih? Apa yang mau Makanya dibaca? saya tanya, tolong dibaca pengakuan iman rasuli di kitab apa Pak? Itu bantahannya Pak Didit. Harus itu bukan bantahan itu. Di mana tertulis Bantahannya bahwa ada di Yesus itu pengakuan Tuhan. Iman rasuli, Yos. Coba dibaca di iman rasuli. Di kitab apa Pak Pelangi? Tidak tahu dia. Ayo Pak Pelangi, itu omongan Pak Didit. Aku baru dengar juga di Pak Didit ngomong di manusia apa itu? Pak Pelangi Pak Panitia ditanya nanya balik, jawab dulu dong baru ditanya. Iya, gimana sih makanya? Gini, Pak Didit mau ini enggak? Nanti Gini, saya enggak gini, Pak Didit kalau tidak mau membantah omongan Pak Pelangi nanti saya Opa sama Pelangi aja deh yang ngomong. Pak Didit enggak boleh Gini. ngomong, ayo. Pengakuan iman rasuli itu nggak ada di kitab suci, Bos. Nggak ada di kitab Ya suci. makanya tadi sekarang aku tanya bantah omongan Pak Pelangi. Pak Didit mau enggak? Mau diskusi enggak? Saya tuh mau diskusi. Ya udah Tetapi- bantah omongan dia, bantah tetapi omongan dia. Pelangi Seperti ini- Opa, jawaban Opa itu benar. Sekarang Pelangi. Didit, ayo Pak Didit. Oh lama-lama Pelangi gue turunin bukan aja di sini. Kristen, Bos. Yohanes 10:30 jelas. Aku Ya. dan Bapa adalah satu. Gitu Pak Pelangi. Oke. Gimana itu Pak Pelangi? Silakan. Pak Pelangi. Prit, kartu kuning Pak Pelangi kalau kelamaan nih. Pak Pelangi ada nyerah. Pak Pelangi nyerah, angkat bendera. Iman Angkat rasuli tangan. Itu nggak ada di Ayo. kitab Pak Pelangi. Iman Pak Pelangi. rasuli itu nggak ada di Bible. Itu di Pak. mute Pak Pelangi, di mute ngomong-ngomong, buka mute-nya Pak Pelangi. Pak Pelangi ya. Lupa, sorry, maaf Pak, ini. Berarti dia dari tadi ngoceh-ngoceh rupanya. Ya. Gimana? Jadi gini Pak Panitia. Nyerah Jadi dia. di Yohanes 5:30 Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diri dia sendiri. Berarti dia bukan Tuhan, ngapain kita ngatain Tuhan lagi gitu. Betul. Ayo, Pak. Oke, Sekarang mantap. kita bantah lagi Yohanes 17 ayat 3. Cuma sekedar memuliakan bapaknya. Bapak pun bisa muliakan orang tua sendiri kok. Oke, bantah Opa. Ayo Opa, sini Opa, saya ajarin kamu malam ini. Opa, bantah Opa. Agak lain memang OTD satu ini Pelangi. Iya kan? Coba bantah Opa.
Kakak. Diam dulu Pak Didit, diam dulu Pak Didit, belum kusur ngomong. Ayo Pak, bantah Pak. Saya mengulang lagi ya, yang tadi Agak kuat suaranya Pak. ngomong, yang tadi Pak Pelangi bicara tadi itu tentang ayat itu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Prit Pak, Bapak kartu kuning lagi Pak. Bapak suara terlalu kecil Pak, silakan agak besar Pak. Sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, itu mengutus aku, melainkan kehendak Dia. Kunci dulu, kunci. Yesus tidak menghakimi, Kunci. menghakimi menurut dirinya sendiri, karena di dalam dirinya itu melainkan kehendak ada Dia. juga Bapa. Kunci dulu. Berarti bukan Yesus, kehendak Bapa. Dalam diri Yesus juga ada Bapa. Jadi penghakimannya Dia itu benar karena ada dua saksi. Bukan Yesus sendiri, tapi ada juga Bapa di sana. Nah, melainkan kehendak Bapa. bahwa Bapa itu siapa? Opa. bahwa Bapa itu Yesus siapa? ya Bapa Tuhan alam semesta lah. Yesus siapa? Yesus siapa? Yesus itu firman yang menjadi manusia yang diutus Bapa. Yesus itu firman Allah itu sendiri. Jadi Yesus jadi Bapa jadi Yesus gitu. Bapa ialah Yesus ialah Bapa gitu, betul. Bukan jadi. Bapa Yesus Bapa. Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Bukan berarti Yesus jadi Bapa, Bapa jadi Yesus. Anda sekolah enggak? Melainkan kehendak Bapa. Anda sekolah enggak? Melainkan kehendak Bapa. Berarti bukan kehendak Yesus. Yesus bukan Tuhan. Itu Bapa, dia punya Bapa, itu anak. Itu artinya dia sangat menghargai Bapaknya. Nah, menghargai Bapak dia berarti anak, bukan Tuhan. Itu utusan. Dia anak. Nah, itu sudah terkunci itu. Dia anak dalam artian dia itu sabda itu sendiri. Kalau orang biasa yang diutus itu tuan dengan majikan, tapi Yesus beda. Bapak sama anak. Prit, sebentar. Ini saya dari tadi megang kunci nih, mau kembaliin kemana kuncinya ini? Gimana ini? Lanjut. 10 detik, host. 10 detik. Silakan. Minta maaf Pak. Jadi begitu. Itu Anda bilang Yesus. Bunda Rama, Pak Imro, saya minta maaf. Dia ini jawaban dia itu saja, muter itu saja. Ya, karena Bapak, kamu tidak bisa Bapak. terima dengan hati, dengan Roh Kudus bekerja pada kamu. Melainkan kehendak Bapak itu siapa? Opa, Yesus itu siapa? Tunjukkan satu oknum Tuhan. Satu apa Yesus apa Bapak? Seperti itu. Memangnya ini dorang ini pelaku atau penjahat, harus ditunjuk oknumnya. Nah, inilah. Ini ngaku-ngaku Kristen tapi tak ngimani, dia nggak ngerti dia. Ini yang susahnya yang kayak gini nih. Justru 10 detik, Pak Imro, 10 detik, host. Ya, silakan Pak, izinkan dulu Pak Didit bicara. Silakan. Ya. Saudara-saudara, saya nyerah. Saya minta ampun. Saya ngikut Pak Pelangi. Aduh, Pak Didit bagaimana nih? Saya megang periwitan ini gimana nih? Tugas saya nih. Bentar, Imros. 368 orang. Di sini Pak Didit mengatakan dia nyerah ya. 361 orang menyaksikan Pak Didit mengatakan dia nyerah. Saya ikut denominasi Pelangi, denominasi Neptunus. Saya nyerah, perut saya sakit. Oke, Pak Didit, karena Pak Didit nyerah, saya turunkan dulu ganti sama Oten yang lain ya. Turun. Pak Didit nyerah ya, makanya saya turunkan ya. Pak Didit nyerah ya teman-teman ya. Jadi kita kasih yang lainnya.
Oke, kalau Opa masih bertahan dia, belum menyerah dia. Ya berarti Kenapa harus saya menyerah bunyikan sama periwitannya, orang prit prit, bego? udah Oke. Pak Panitia surga Silakan turun, lanjut. naik pemain baru. Lanjut pelangi lanjut. Oke, ini Ngapain saya mau lanjut? tanya satu lagi sama Pak Opa. Ngapain Saya mau nyerah bertanya sama satu kali orang? lagi. Ya. Oke, Anda bilang ikut ajaran Yesus. Anda ada sunat nggak kira-kiranya? Ada sunat nggak? Seperti saya ada sunat nggak? Halo? Ngapain sunat? Ini pura-pura nggak dengar orang kayak gini nih. Kenapa harus sunat? Nah, Karena dengar dulu. ya. Lanjut. Walaupun- lanjut. Anda pasti mau membandingkan Yesus disunat. Nah, coba. Tapi- coba. Ajaran Yesus itu berbeda. Oke. Walaupun ia bersunat, Ya. ada dalam kitab suci. Apa ajarannya Opa Wator, apa ajarannya? Apakah Anda ada mengikutinya? Banyak sekali ajaran tentang itu. Coba Anda terangkan apa yang Anda ikuti. Ada puasa 40 hari? Ada? 40 malam? Ada? Ada nggak? Ada sunat aja kagak. Yesus Aduh. berpuasa 40 hari. Dengar ya. Yesus bilang apa? Dia datang untuk menyempurnakan, menggenapi hukum Taurat. Yesus hidup di zaman itu, dia mengikuti aturan, ya dia harus disunat. Tetapi ajarannya, Ya. baik bersunat maupun tidak bersunat, itu bukan jadi soal. Bukannya di soal. Ajaran yang Ada baik dalam- apa? Sunat nggak? Sunat yang dimaksudkan Yesus itu bukan soal fisikmu, soal alatmu itu. Tapi yang Yesus maksudkan sunat di sini itu sunat hatimu. Sunat dari kebodohanmu, kepicikanmu, sifat iri hati, dengki, itu yang disunat. Itu yang terpenting. Bukan soal sunat fisik lalu kau tunjuk orang. Itu dosa. Sudah paham? Aduh. Sebentar, Bunda Blokir itu ada Bang Maki, Sampai mungkin situ. mau ada itu, silakan. Selamat malam. Malam Naki. Selamat malam Bu Hesti. Malam Naki. Udah berapa koinnya? Aduh, jangan Kau naik Bang bahas Maki. koin, ku ganti sama yang lain Naki. Ini lagi diskusi koin kau bahas. Ya nanti aku kasih lah. Aku Banyak kali gayamu. Kau mau diskusi atau mau enggak? tuh. Kau makan aja satu mawar itu. Kau kalau mau kasih singa. Udah, gak usah bahas koin kau. Kau mau diskusi itu bantah omongan pelangi. Naik. Jangan kau bikin marah host, nanti disepak habis kau. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Malam, Bang semuanya. Naki. Itu tadi ngomongin Tuhan saya ya. Iya. Kenapa Tuhannya? Iya. Tuhan saya itu Bapak. Bapak itu tidak bisa dilihat, Pak. Mana Nah, Bapak? Nah, kalau Oke. tidak bisa dilihat, siapa yang mau minta lihat? betul. Ada yang Ini mau minta lihat? Saya kasih bukti ya. Saya kasih bukti. Ya. Ayat Bible. Sebentar dulu Bang Opa, sebentar dulu. Tadi Pak Naki sedang ini sama Bang Pelangi sebentar. Biar dapat klimaksnya. Soal Iya, Bapak bisa melihat tidak itu. bisa dilihat. Iya, Agar ada manusia bukti Bapak bisa melihat, dilihat. Maka dia mengutus Yesus, mengutus firman-Nya. Benar. Akhirnya manusia bisa melihat siapa itu Bapa. Iya. Begitu loh. Kalau Ya, mau bantah Bang. Bapak yang Bang Pelangi bantah, silakan. Ya. Oke, apa serendah itukah kita punya Tuhan? rendah, Rendah. karena dia gimana rendah maksudnya? Iya, rendah.
Cuma satu saja Pak Naki. Jangankan bilang yang seperti itu. Saya minta satu saja Tuhan. Kita satu saja. Coba sebut satu ya. Apa tadi maksud kamu bilang serendah itu? Iya, cukup satu saja. Jangan ya nama Bapak Yesus, Bapak, Anak, Roh Kudus, Bapak, Putra, jangan. Cukup satu tidak. saja. Jangan, cukup satu Jawab saja. dulu tadi. Kamu bilang serendah apa tadi? Iya. Ya, rendah. Kamu iman Kristen atau bukan? Nah, lagi-lagi nanya nih. Aduh. Iya, karena kamu bilang Kalau Tuhan rendah. bicara iman, Bapak harus terima. Bapak nggak bisa mengintervensi iman kita. Iya. Tapi beda, saya pun tidak bisa intervensi iman Bapak. Iya. Kalau menurut iman saya, Bapak itu nggak bisa dilihat. Iya. Bapak itu ada di mana-mana. Karena Bapak itu adalah roh. Iya. Ketika roh itu biar bisa dilihat, Iya. bisa diketahui oleh manusia, maka dia mengutus firman-Nya itu. Firman-Nya itu lahir ke dunia. Akhirnya apa sekarang? Saya mengenal ketika saya masuk surga, saya tidak bertemu dengan yang tidak kita kenal, yang tidak saya kenal. Saya masuk surga kan ketemu dulu, Pak Naki. ketemu Stop Bapa dulu. yang dalam rupa Yesus itu. Oke, stop dulu, stop. Oke. Ya, Jadi Tuhan Bapak ke dunia tuh buat apa aja ke dunianya? Coba terangkan sama saya, Pak. Buat Nah. apa ke dunia itu? ini Pak, kalau ini Untuk mau jawaban menebus panjang apa dosamu. pendek? Ya, Menebus itu dosa. mau jawaban panjang apa pendek? Tebus dosamu. Ya, Waduh, kalau pendek waduh. itu. Sebentar Kalau pendek Pak, gimana? sebentar mohon Pendek maaf mau Pak. panjang Biarkan boleh. Pak Pendek Naki boleh, untuk menjawab panjang dulu boleh. Pak. Biarkan dia mau Iya, jawab yang kalau- panjang kalau apa yang pendek. Silakan. Iya, kalau pendek menebus dosa, betul itu. Kalau pendek. Kalau yang Kalau panjang panjang ceritanya menebus panjang dosa gitu ya. Enggak, bukan. Bapak terlalu naif. Itu jawaban anak SD. Oke, gini, Pak Naki. Bapak Gini, kayaknya udah tua tapi kelakuannya SD banget. Pak Naki. Kalau Oh, Pak panjang, nih kalau jawaban panjang, Bapak tahu nggak manusia itu ciptaan yang serupa dengan Sang Pencipta. Oke, Ketika Pak. Bapak ngelihat anak Bapak, lihat. Sebentar, saya jawab yang panjang kan, mau jawaban. Ya. Ketika ini Bapak Pelangi ya, Bapak Pelangi melihat anak Bapak seperti pinang dibelah dua. Bapak melihat diri Bapak ada di anak Bapak. Ketika anak Bapak masuk penjara, apakah Bapak tidak merasa belahan jiwa Bapak itu lagi di dalam penjara? Pasti Bapak datang ke penjara nanya, gimana anak saya, anak Pak Pelangi ini bisa pulang tidur bersama Pak Pelangi lagi? Itu jawaban panjang. Ketika Allah mencipta manusia yang segambar, dia tidur di luar bukan di sorga, di bumi ini, maka Allah yang tidak bisa dilihat itu mengutus Yesus supaya biar manusia yang segambar itu bisa tidur balik lagi lah sama si Bapak Sang Pencipta ini di sorga. Itu jawaban panjangnya. Itu panjangnya. Ya, Oke. gimana dengan Allah SWT? Allah SWT gimana Pak? Mirip gitu nggak Pak? Apa beda ceritanya? Sebentar Pak. Pak Naki mohon maaf sebentar Pak. Di sini Pak Pelangi. Sebentar dulu Pak. Cuma nanya. Bukan, Di Pak Islam Naki harus gimana? tahu. Ketika umat Islam masuk ke Bentar, Naki, dulu, bentar, Pak biar Naki. saya jelasin deh. Naki, kau mau aman gak? Silakan. Naki, kau kenapa bawa Allah SWT? Kau kalau gak pada bilang SWT-nya, gak usah bilang Allah aja. Enggak, lagian kenapa kau bawa Allah di sini? Kenapa? Enggak, sekarang saya tanya, kenapa kamu bawa Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Ya, saya pengen tahu apa yang dikerjakan Allahmu. Ya, kenapa? Apa hubungannya? Manusia. Apa hubungannya sama kamu sama Pelangi? Apa hubungannya? Enggak, Apa Pak hubungannya? Pelangi kan nanya. Apa? Pak Apa Pelangi? Nanya. Iya. Pak Pelangi Lalu kenapa kan kau bahas panjangnya Allah Subhanahu wa taala sama Pelangi? Apa hubungannya? Pelangi itu Kristen ya? Ini bego Makanya sebelum kau ngomong kau tanya dulu, bawa Allah Subhanahu wa taala pula lagi kau. Kau kebiasaan kali kau. Dia Kristen. Masuk langsung Dia ngejak kau. Kristen. Salah. Jangan. Ya makanya kamu jangan bawa Allah Subhanahu wa taala. Udah gak pada ngucep malah kamu ngomong gitu. Iya kan saya Kristen Bu Eti.
Ya makanya Kalau jangan saya langsung ngejudge saya- kamu jangan langsung bawa Allah. Kami dari tadi diam, kalau- Bunda Rama diam, Tapi Imas bawa diam, nama Allah. saya diam. Benar. Kalau saya bilang Allah aja nanti Allah nggak itu kan sopan. Cuma SWT-nya beda kan bahasa. Cuma beda bahasanya saja. Di Quran Bahasa Arab. kalian, Artinya di, sama. opa, saya kasih tahu ya, beda bahasa. Di kitab kalian itu gak ada Allah. Kalian curi-curi. Bahasa kami kalian. Di kitab bahasa kalian itu Arab. bukan Allah. Curi-curi pula kalian, dah curi-curi, nyebut-nyebut gak bener lagi. Bahasa Arab itu bukan bahasa asli. Bahasa Arab. Oke, Bang Handi, bahasa Arab katanya bukan bahasa asli. Allah, udah, biar lu berusaha sama Bang Handi aja lu. Bahasa Arab bukan bahasa asli. Emangnya Arab kitab itu juga lu diterjemahkan. emang kitab lu direvisi. Ini tadi ini kan diskusinya Pak Naki sama Pelangi. Kenapa Allah yang dibawa-bawa itu satu. Iya, Lebih bagus sekarang Pak Naki kelarin Saya dulu kan sama nggak Pak Pelangi. tahu Pelangi itu ternyata Gitu. Kristen. Saya Kristen pikir Pak dari tadi Kristen Iya, dia. Kristen tapi bego. Kristen tapi bego. Loh, nggak dia boleh pinter. Tidak Yang beriman. tolongnya ini manusia pun orang gila yang disalib pun dijadikan Tuhan. Ini yang bodoh. Makanya. Ini yang Kristen bodoh yang itu. Ini Kristen bodoh nih, Nah. satu ini. Ini manusia gila yang Kamu disalib bukan yang Kristen terkutuk dijadikan berarti. Tuhan. Ini yang bodohnya yang ini. Manusia gila yang terkutuk dijadikan Tuhan. Bu Yang ini. Esti kok yang bilang bodoh-bodoh gitu nggak ditegur. Yesus. Saya Ini. cuma salah Jangan, ucap itu aja bukan ditegur. aku. Nih itu bakalan kena peringatan. Itu bukan aku. Salah. Jangan bilang itu, bilangnya Itu goblok. jangan nggak boleh gitu, Opa. nggak sopan. Opa Oke, yang oke, memulai. Sudah ulang-ulang Jangan dia bodoh-bodoh ini. gitu. Kasih Yang keluar dia Naki, ini. yang mulai opa, bukan gak ada Ya, si tapi Pelangi. jangan- Makanya kamu, Hei, kamu tuh saya kenapa bilang sih? bego, ingat. Oke, Saya oke. bilang bego bukan bodoh. Enggak, Naki, coba dulu kamu Terus, korek kuping dulu bentar Naki. Enggak, aku bentar dulu. Naki korek kuping dulu ya. Biar gak budek Naki ya. Yuk lanjut. Udah. Udahlah jangan mengeluarkan Ini kata-kata Pelangi begitu. ini. Santai Pelangi aja ini sih. menyamar saja dia. Sopan lah. Santai aja Itu santai Opa aja. bilang saya bego. Ya, Opa bilang saya bego. Biar saya bantah sedikit. Maaf Pak Andi Celes. Saya bantah. Kau bilang saya bodoh, saya tidak bantah. Adi celeb. Adi celeb. Benar, Pelangi. Enggak apa-apa biar. Adi celeb. Opa, kamu bilang saya bego, kamu lebih bego pada saya. Manusia Udah, yang cukup gila itu. yang disalib kamu jadikan Tuhan. Kamu yang lebih bodoh pada Kamu saya. ya. Esti, Kristen, wasitnya tolong. Nah, kamu yang lebih tolong. bego daripada saya kok. Udah jelas Yesus utusan di Bibel pun Tolong. ada, nggak pernah Dengar. dia mengatakan Tuhan. Cuma kamu aja yang bego. Kenapa? Kau ini Kristen atau bukan kau? Nah, lagi-lagi kamu nanyakan saya. Kau bilang manusia. Yesus kau katain manusia yang gila Hah? disalibkan. Kau Waduh. iman kau sama siapa sebenarnya? Aneh kau. Nah, kamu bilang aneh, saya aneh, kamu yang bego kok. Bibel sendiri nggak bisa kamu baca, nggak kamu hafal kan? Betul. Dari tadi saya baca Bibel di sini. Apa Bibel apa itu? Saya bilang Yesus utusan, kamu bilang Tuhan. Coba kasih contoh satu Tuhan. Yesus Bapak Yesus. Ya, emang Putra nggak Roh boleh. Kudus Tadi Bapa. dijelaskan itu tidak ngerti kan? Emang ada syaratnya kalau utusan bukan Tuhan. Ya kalau utusan Pak. Emang ada syaratnya kalau utusan bukan Tuhan. Oh, Iya. utusan. Bisa jadi Tuhan. Sebentar. Syaratnya itu adalah akal kita. Ya nggak bisa, kalau nggak bisa Tidak apa? bisa. Bicarakan Tuhan, enak aja kamu. Iman Jadi kalau itu tidak bisa siapa pakai kan sebentar, akal. saya luruskan dulu. Godok. Kalau Tuhan Sebentar. mensyaratkan Tuhan boleh lah. Kalau situ Tuhan boleh lah. Pengutus sama diutus sama atau beda? Pengutus sama yang diutus. Ya sama bisa kok. Pengutus Saya mengutus sama diri diutus. saya sendiri juga bisa. Oh, jadi kalau kamu Iya, pergi ke boleh. warung, Naki, kalau kamu pergi ke Iya. warung, kasih tahu warung, Pak, saya mengutus diri saya sendiri mau beli rokok Iya, begitu. nggak apa-apa. Oh, Saya yang pengen jalan-jalan. ya kamu nggak dikasih rokok, nanti kok dianggap orang nggak waras, Ya, bro. saya nggak apa-apa ya. Saya yang pengen jalan-jalan ke Oke, warung. oke, baik. Saya utus saya sendiri. Stop. Pak Pelangi, menurut Anda, sebentar Pak Pelangi lagi. Pak Ya. Pelangi, menurut Ya, Pak, Anda, jangan tanya Pelangi itu. sebentar dulu Pak. Pengutus sama yang diutus Tidak itu waras beda. dia itu, tidak waras itu. Jangan tanya Pelangi. Opa sabar. Loh kan kena Begini, peringatan Pak. kan. Dengar, Lu ya. bilang juga apa? Nah, itu, bagus Sebentar tuh. lagi Naki kena. Begini, Pak. Sebentar lagi Naki. Bentar Upa, saya bilang sebentar. Di ini TikTok itu gak boleh bilang itu. Dia harus goblok, tolol, bego. Bentar lagi Naki kena. Bilang berulang-ulang. Saya bilang apa?
Kata lain dari goblok itu loh, kata lain dari goblok bego tadi. Gak pernah saya bilang itu. Iya, kamu bilang Pernah tuh. dia bilang itu. Tadi kamu bilang Naki bilang, tadi aku bilang, host biarkan dia ngomong seperti itu katanya. Baru aku ngomong, oh iya nggak boleh, nggak percaya tengok nu. Bilangnya gini ya, bilangnya goblok, tolol, bego, oon. Jangan bilang yang itu, yang titik-titik amat gitu, jangan bilang itu, langsung kena dari itu. Sebenarnya sih nggak boleh mengeluarkan kata begitulah. Ya tuh. Habis opa tadi di luar, opa tuh tadi di luar. Oke, jangan ngomong-ngomong gitu lagi, silakan. Mulai. Saya ambil alih dulu ya. Pak Pelangi, apa bedanya TikToknya yang bego? Sebentar dulu Pak Opa. Pak Pelangi, apa bedanya pengutus? Oi, kena kan? Diulangi kata-katanya. Kena kan? Bentar lagi Naki. Dibilang lagi sama dia, sama si Opa. Jangan, padahal dikasih tau jangan ngucapin, malah ini ngucap. Sebentar, ini lagi Leon Chandra, biarkan Pelangi. Ini lagi mau saya atur Bang, supaya nggak saling mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas. Kenapa sih nggak mau diskusi santai gitu? Nggak mengeluarkan kata seperti itu tadi, itu kena loh. Udahlah. Langsung nama TikTok. Lebih baik argumentasi orang dihormati. Kalau nggak masuk akal nggak usah memberi ponis bahwa gini. Bang Andi, Bu Hos minta maaf supaya fair. Menurut saya Pelangi ini tadi juga butuh diverifikasi kekristenannya. Ini makanya klarifikasi. Ya udah. Verifikasi. Makanya. Klarifikasi boleh. Begini Pak Didi, dari tadi juga saya dengar. Saya mau ke arah ke sana, biar kondusif gitu loh. Saya juga pengen penasaran mau nanya dia, bener nggak Kristen beneran nggak? Karena yang persoalan di sini, Naki sama Opa ini nggak mau nanya, gitu loh. Udah, Opa udah nanya dari tadi. Ngaku Kristen dia? Iya, ngakunya Kristen. Oh. Denomnya lagi dong. Denomnya apa? Dibaptis di mana? Nah, dia nggak nyebut denomnya. Denomnya Neptunus. Tadi kan sama ini dia, sama berkat nias. Jadi gara-gara aku udah bilang jangan dia berkat nias tunjukkan KTP. Kalau kau berani tunjukkan KTP, aku udah bilang jangan tunjukkan nick, ditujukin langsung diturunkan TikTok. Nick juga KTP gak boleh ditujuin loh. Nggak boleh. Langsung TikTok tuh. TikTok tuh itu sangat sensitif. Makanya di media sosial memang di media sosial itu kita disuruh untuk saling menghormati. Maksud saya TikTok itu guru yang baik ya. Ya termasuk sih peringatan lah. Iya, TikTok itu guru yang baik. Guru bagi orang-orang yang tidak sopan itu. Selamat malam semuanya. Malam, agama apa Bang Andreas? Buset, langsung ditanya. Aku Katolik aku. Ya, agama apa Bang? Katolik. Enggak. Sekarang malah bagus loh TikTok, banyak peraturan biar nggak pada saling berantem itu. Jadinya dialognya bagus. Dulu kan suara itu mic-nya Bang dijauhin. HP-nya jangan ditempelin ke mulut Bang nanti. Iya, jadi gitu. Headsetnya murah. Headsetnya murah. Kata Yaya ya, bukan kata kami. Ya typing Yaya Mustafa Elmai katanya. Bercanda Pak Andreas. Biasa aja bercanda gitu loh Pak. Jangan sampai nempel Bang. Sekarang itu bagus tuh. Basah nanti. Udah bagus. Silakan. Sudah Pak. Handset sekarang udah mayoritas suaranya Pak. Kalau tadi minoritas Pak. Ya udah dilanjut. Loh, belum ngomong kok dilanjut. Ngomong dulu Pak. Ada membawa kabar apa Pak? Enggak gini, sekarang itu kalau TikTok banyak peraturan tuh lebih bagus. Kenapa? Karena biar dialognya itu enak didengar dan nggak saling hujat-menghujat. Semakin lama TikTok semakin banyak peraturan tuh bagus lah menurut aku. Setuju Pak, setuju. Sendiri waktu peraturannya nggak kayak gini, wah hujat-menghujatnya tuh ngeri tuh dulu tuh, waduh di room yang serem-serem itu roomnya
kiamat, roomnya ya roomnya ini juga dulu tuh. Kalau saya nggak Sekarang pernah kan masuk kayak gitu-gitu Pak, males. Kalau ada Tapi itu mending. Saya jadi pengen Naki lu nanya, Bang. denger ya, Naki lu denger ya. Lu denger Enggak. tadi kan kata Pak Andreas mengatakan bahwa kiamat itu seperti apa tuh? Nah, tadi denger kan? Ya. Itu Katolik Enggak, lo saya yang tanya. ngomong. Bukan, Ya, memang. ini saya jadi pengen nanya, gimana kalau TikTok ini dibuat oleh umat non Kristen? Apakah aturannya juga kayak gini? enggak. Emang Orang TikTok ini menghujat. siapa yang bikin? Walaupun Naki ini Ya maksudnya kan aturannya ya TikTok emang orang Islam yang bikin. Begini bro ya, Gini, begini Pak, dengerin jangan dulu lupa. ya. Orang Islam yang bikin Gini. TikTok aturannya kayak gini apa enggak? Media Walaupun- sosial Saya sebentar. nanya, saya nanya. walaupun Ya, ini di saya luar mau jawab. Dilarang Dulu. aja. semuanya yang penting kita Dilarang tuh berbuat dialognya kata bagus. kotor. Ini Naki. Emang lu kira yang bikin TikTok ini Kristen? Yoi, Ya, dengerin dulu saya Kalau ngomong. lihat aturannya sih kayak Naki, Kristen Naki. banget gitu. Silakan Media Bang Nggak Anu. boleh Media menghujat. sosial itu tidak memandang agamamu apa, Iya, tapi dia ambil secara global bahwa Enggak, peraturannya. kalau misalnya Saya yang belum selesai ngomong. Enggak, misalnya Terus kreator yang saya omongin tadi, yang saya omongin tadi lu Muhammad ngerti nggak? Apa? Gimana sih Naki ini? Gini, Mas Rule-nya, Naki, aturannya, Mas Naki, kalau boleh dialog tuh menghujat. gini Mas Naki, kalau dialog tuh mendengarkan lawan bicara dulu baru dijawab. Jangan Iya. lawannya lagi ngomong dijawab, itu bukan dialog. Oke, itu oke, mau Andreas. ngajak perang, harus saling sabar, lihat orangnya berdialog itu. Didengerin dulu, setelah nanti silahkan baru. Saya juga nggak mungkin panjang lah kalau ngomong, gitu loh. Jadi media sosial itu tidak memandang agama lu apa, tapi di situ persyaratannya secara global agar saling menghormati satu sama lain, menghindari wujudan satu sama lain. Makanya dibuatlah aturan yang sangat selektif itu. Ya, Itu dari saya. Makanya saya tanya, kalau dibuat oleh agama yang itu Ya, nggak gimana? usah sama aja. Apakah perlu nanya Yang agama lu penting- apa gitu? Perlu nanya Sama. juga nggak, agama lu Sama. apa? Berarti dia nggak, Yang Pak Audiens, penting Pak Audres, Pak Andreas, berarti dia nggak paham tadi omongan saya itu. Dia tuh Nggak goblok relevan itu itu Pak Naki. Naki. Pak Naki itu nggak relevan Pak. Nggak Ya, relevan itu. Kita aturannya hindari Kristen lah. banget ini TikTok ini, Kristen banget Diksi aturannya. begitu Loh, kok hindari TikTok lah. TikTok kok Kristen? Gimana sih? Iya, TikTok itu gitu. bukan Kita orang. punya agama. Nggak pernah nanya agama, nggak pernah TikTok kok Kristen? dikafir-kafirkan. Oke, yang kafir nggak boleh main TikTok. Nah, kan bisa gitu. Pak Naki bikin aja TikTok sendiri deh, baru bikin aturan kayak gitu. Pak Naki ini nggak relevan. Kalau di TikTok tuh Yang semua kafir nggak agama boleh sama, mendirikan yang penting gereja, dialog yang bagus kafir itu Pak tuh, Naki. nggak boleh Nggak usah berkumpul. membeda-bedakan agama lah. Kita tuh semua agama baik gitu aja. Harus berdialog Pak yang Andreas bagus kayaknya gitu. tinggalnya di wilayah Tapi kan yang Bang Andreas semuanya bisa dia Kristen. sendiri. Di mana Ya, yang Bang nggak Andreas bagus? ya? Yang nggak bagus Andreas itu tinggalnya di seagama daerah abang loh. Kristen Buktinya semua ya? Naki seagama abang, seiman abang. Nah, jadi kan Bang Andreas di sini kan tahu mana yang kelakuannya gak bagus. Iya kan? Ya, dia Seagama dia abang loh kita dari tuh tadi dialog yang procos. baik. Dia gitu. belum ngalamin tinggal di kota besar Aha. kayaknya. Pak Kalau Naki dia memang udah pernah kerja di wilayah jadi minoritas, baru dia bisa ngerasain. Saya udah Naki- pernah, saya udah makan Merasa- asam garam. merasakan Karir apa saya Pak? bisa jeblok. Merasakan Saya cuma apa, Pak? gara-gara beda agama. Aduh. Itu dari lalu sendiri Pak Naki. Iya, si Andreas belum, kayaknya masih. Ya masih itu masih itu artinya berbahaya kayaknya. itu kalau begini artinya lu nggak bisa bertoleransi dan beradaptasi. Kita Itu salah lu. toleransi lah gitu semua. Mm-mm. Jangan Iya, Pak. Jangan dijeneralis- negatif. Bapak Andreas nih Berpikiran belum, positif, Bentar. belum berpikir pernah positif menghadapi gitu. Jangan jadi digeneralisir kayak minoritas. begitu. Jadi Enggak, persoalan belum pernah aduh. jadi minoritas. Tar dulu Pak Naki. Dia masih tinggal di daerah Pak Naki, mayoritas. Pak Naki diam dulu, saya ngobrol sama Andreas, boleh nggak Pak Naki? Oh, boleh. Kayaknya silakan. Anda nggak masuk deh urusan kayak gini. Iya, Begini ya, silakan, silakan. sesuatu itu jangan digeneralisir. Pengalaman pribadi itu tidak mewakili orang lain, gitu ya. Artinya apa di sini? Ya mari kita menempatkan bicara kita secara global. Jangan mengungkapkan derita kita di area publik jadi bahan tertawaan. Pendapat Pak Andreas bagaimana? Ya betul tuh, yang penting saling Betul. toleransi gitulah. Dan semua itu sebenarnya itu tergantung kita berpikir kita diri sendiri gitu. Betul, setuju. Andreas tinggal Jadi di mana? bagaimana?
pasti bukan di Sebentar kota dulu, besar. saya belum selesai Pak Andreas ini. Saya yakin Andreas bukan di kota besar. Ya ini nggak Udah, aku masalah kota di besar di kota. desa besar. Aduh, ini terlalu apa ya? Iya, dia belum Ini nggak pernah boleh ngomong kayak ngalamin ini Indonesia bro, nggak boleh ngomong kayak tekanan gitu. dari mayoritas. Saya tuh Bro. pernah, saya ceritain ya. Dulu saya pernah lagi latihan. Saya udah latihan ngomong vokal tadi group. jangan bawa pengalaman pribadi. Iya, lagi latihan vokal grup. Tiba-tiba di luar gereja ada rame-rame. Ini rame-rame apaan? Itu dari Tahu tahun nggak ada berapa truk turun? Ada dari 3 lalu. truk. Gereja saya langsung kebakar. Kalau begitu saya mau nanya merek truk itu apa? Sebentar Bunda. Saya mau nanya dia merek truknya apa? Kalau lu lihat. Iya, Andreas ini bukan orang yang pernah. Nggak, antar dulu Naki, saya mau nanya lu ini. Naki, merek Kalau saya truknya, tuh udah merek truknya apa Naki? Merek truknya terus sopirnya siapa? Begini Pak Naki, saya memahami perasaan dan pengalaman Bapak. Tapi apa yang Bapak ungkapkan itu nggak relevan, Pak. Betul. Saya kan nggak Gitu, bilang Pak. agamanya, saya bilang gereja saya terbakar. Kok kalian sewot? Di mana gereja lu? Di Agama gereja. ateis yang bakar. Agama ateis Saya yang bakar, Pak. memahami. Saya Kristen, Pak. Saya memahami. Saya menghormati pengalaman pribadi Bapak. Saya bersimpati. Iya. Tetapi, Saya Pak, bilang Pak Andreas ini. Ini dengerin bukan dulu orang seperti saya. ngomong. Naki ini nggak ada Saya contoh. ini sudah terus ya kan aku nyimak wes Iya. kok nyimak Iya. Mending turunin aja deh Kalau Bunda ini. Pak Andreas sudah ngalamin ketika Turunin kerja aja. dihadapkan kedua. Nanti naik lagi setelah kita ngomong baru dia naik. itu Nggak ada terlalu, etikanya loh. gimana ya, Nggak ada, dikit-dikit merocos kayaknya aja. pendendam itu orangnya itu. Begini ya teman-teman ya, hal-hal yang kayak begitu kan ini ada hukum yang berlaku di Republik ini. Ya kalau ada kayak gitu kan tinggal laporin polisi kan selesai. Selamat malam semuanya. Ya malam Pak, sebentar ya. Jadi menurut saya setuju dengan Pak Didit, itu nggak relevan dibicarakan begini, itu provokatif. Itu loh. Ya, kita Setuju ya Pak Andreas ya? yang bersahabat gitu. Kalau gitu tuh biasanya ribut terus, jadi ribut. Kita tuh harus saling toleransi, saling beda pendapat nggak apa-apa, yang penting yang baik itulah itu. Ya kita boleh tidak sepakat, tapi kita harus sepakat di tidak sepakatan itu. Nah, Artinya iya. kita selalu menghormati satu sama lain kan gitu. Jadi kita nggak usah membawa kasus kita di sini dibahas di area publik. Saya tahu arahnya kemana. Nah, terus nanti juga saya ambil kasus yang lain yang sama. Ya udah debat kusir namanya. Gitu loh. Jadi nggak perlu lah memancing-mancing kecuali temanya itu. Kecuali ada tema itu kan, ini belum ada tema. Enggak. Belum ada judul temanya apa. Kalau langsung kayaknya ya udah dilanjut. Berapa Katolik? Silakan Pak Salomo. Monggo Pak. Tapi Pak Andreas, kalau Pak Andreas begini, itu tadi si Naki meragukan loh Anda itu Kristen apa tidak itu. Dia meragukan. Pak Andreas ini Katolik kok ngomongnya aja udah Katolik banget. Iya, tapi itu si Naki itu meragukan tuh. Kan makanya dong, kamu karena gak tinggal di kota besar katanya gitu. Jangankan Pak Andreas dicurigai, dia curigai orang tuanya, jangan-jangan dia bukan bapak aslinya. Apalagi orang lain. Enak kan kalau di framing. Ini orang mau tinggal di kota besar, kek mau tinggal di mana, kek. Kalau kita pintar membawa diri, ya kita bisa beradaptasi begitu. Nah kalau ada kasus kasuistik, jangan dibawa ke skala nasional. Gitu loh. Jadi apa ya? Kalau cedera yang satu, ya dipangkas di situ. Jangan cedera ini melebar kemana-mana, akhirnya terjadi chaos. Mau negara ini chaos? Kalau orang kayak gini memimpin gimana ya? Gitu loh. Ini nggak bisa berpolitik kalau bicara. Anak-anak ini anak matematika tapi nggak ngerti aljabar. Matematika tapi nggak ngerti statistik. Ngomong aja gitu loh. Jadi nggak ada namanya kamu tinggal di mayoritas di minoritas. Gitu loh. Saya lama di tempat di Manado, Sulawesi Utara, aman terkendali kok. Saya pernah di Papua, aman terkendali kok. Ada suara berisik? Oh, nggak Ya apa-apa, Pak. silakan Salomo, Silakan. Pak Salomo. Aman Pak. Ya, Bang Salomo. Ada suara berisik itu? Gak ada Pak. Nggak ada. Jangan-jangan di sana ada yang berisik Pak, di sini enggak.
Setuju ya Pak Andreas ya? Suara siapa ya itu ya? Suara siapa? Suara nggak ada suara siapa. Setuju ya Pak ya? Jadi kalau ada kasuistik itu jangan dibawa ke skala nasional. Ya selesaikan di tingkat lokal. Selesai kok. Di sana kan ada petugas kepolisian juga kalau ada pidana. Jangan dibawa-bawa di frame bawa kami sedang beribadah datang 3 truk. Di mana itu kejadiannya? Tak tanyain truknya mau mereknya apa, supirnya siapa nggak tahu juga. Kita udah tahu arahnya. Itu nggak relevan. Iya. Tinggal kita leave it aja lah. Kita skip aja lah. Oke. Iya, betul. Thank you Pak Didit. Percuma itu diomongin. Kita tahu kok arahnya kemana. Kita skip aja lah. Oke. Kita cari yang relevan aja lah. Pak Didit ini emang agak lain ini. Pak Kadang Didit gila, maksudnya gitu ya. Enggak. Pak Didit Host, ini ada suara yang lain seperti itu saya dengar, bukan dari saya ya. suara apa Pak Salomo? Pak Salomo Ada dan dengar, Kak? suara-suara. Jangan-jangan Pak Salomo main slot. Kedengaran main slot di sana. Pak Ada Salomo. Pak Salomo. Yaudah yuk lanjut diskusi kita yuk. Ya udahlah, males lah diskusi lintas agama. Mending kita bagaimana supaya kita ini berlainan keyakinan, tapi tidak bersentuhan fisik, tidak bersentuhan. Artinya apa? Ya kita tetap bersahabat, berteman, diskusi, ketemu ngopi bareng gitu loh. Ya diskusi boleh kan gitu. Nggak boleh ngeluarin kata-kata yang kayak tadi itu loh. Akhirnya kena kan dua-duanya. Saya ada disclaimer Bang Andi. Mumpung ada Pak Andreas. Saya kalau ada orang Katolik saya minder. Karena mereka lebih disiplin. Apa ya? Konsep liturgi mereka lebih bagus dari Kristen Protestan. Itu ya semoga relevan ya, karena ini diskusi lintas iman. Kalau dengan teman-teman Katolik nggak percaya diri, nggak percaya diri dengan Protestan ya. Aduh, Bu Rama jangan dulu, Bu Rama. Jangan dulu, Bu Rama. Terus terang saya minder dengan teman-teman Katolik. Mereka sangat disiplin. Liturgi mereka bagus. Pemahaman mereka tentang Trinitas itu lebih terarah, lebih terkomando. Beda dengan Protestan. Nggak masuk Katolik, Pak? Entar dulu Bu Rama. Berikan dulu Pak. Cuma disclaimer, Bu. Disclaimer ini. Silakan Pak. Iya, Pak Andreas dulu baru saya. Silakan Pak Andreas. Berkah dalam Pak Andreas. Monggo Pak Andreas. Monggo Pak. Gimana? Begini ya, Katolik itu menurut Pak Didit itu is the best dalam hal di kekristenan ya. Artinya apa? Ya cenderung adem, terkontrol, satu komando. Gitu. Ya itu sebenarnya itu tergantung diri kita pribadi itu menyikapinya semuanya. Udah Pak, jadi Katolik itu kalau menurut saya memang itu Katolik, dia kan Kristen awal di daerah Roma. Itu dia dulu yang seperti itu. Konsili dia yang kuasai. Nah kemudian Katolik itu terbagi antara Katolik dulu nih. Katolik terbagi lagi ke Anglikan. Apa itu Anglikan? Tapi dia Katolik juga. Anglikan ini tidak keluar dari peraturan yang sangat ketat di Katolik, tidak boleh menikah lebih dari satu istri. Dari Anglikan dia keluar tapi tetap Katolik. Cuma dia melanggar itu aja. Boleh istri 2. Nah dari itu Anglikan, Katolik, kemudian Martin Luther pecah, kemudian ada Protestan gitu. Jadi memang atas namanya aja Protestan, suka protes gitu ya. Apa yang dia protes? Isi kitabnya itu loh ada 6 yang dihilangkan. 73 sama 66 kan? Ya berapa ya? Beda 7 deh itu yang dihilangkan. Itu yang dia protes. Sebenarnya bukan hanya itu Bang Andi. Ya. Secara kasuistis, secara kasuistis sejarah dulu Martin Luther itu mengkritik praktek-praktek jual beli surat pengampunan dosa. Betul. Salah satunya itu. Betul. Itu sebagai info tambahan aja sih. Setuju itu Pak, setuju ada itu. Datanya ada.
Begitu, jadi saya juga tadi sampaikan secara liturgi teman-teman Katolik ini lebih bagus, lebih terkomando dengan baik, lebih teradministrasi dengan baik. Contoh, imam-imamnya aja dari berbagai ordo, ada SC, ada SCF, ada macam-macam. Salutlah sama teman-teman Katolik. Karena komandonya satu komando dari pusat Pak sampai ke bawah, Ya, satu komando. ya. Iya. Ya nggak boleh ngeyel. Kalau ngeyel ya apa ya, pendanaannya nggak nyampe kalau ngeyel. Kalau ketahuan ngeyel di luar komando ya selesai, nggak dapat kan gitu. Ya, selain itu juga akan mendapat miskomunikasi dari tata suci. Dikucilkan ya. Iya, betul. Ya itu. Terus Tapi terang Pak, saya besar di lingkungan Serikat Yesus Pak. Walaupun saya Protestan ya, tapi saya dibesarkan oleh imam-imam Serikat Yesus. Nah, apa itu imam Serikat Yesus? Karena saya dulu pendidikan di lingkungan Serikat Yesus. Gitu Pak Andreas. Pak Andreas sudah nggak ada ya. Oh, Pak Tahu Andreas nggak tahu. mental, mungkin HP-nya habis baterai atau gimana. Ya, itulah minoritas. Oke, coba disapa dulu. Selamat malam Pak David. Iya, selamat malam. Agama apa Pak? Ya, Kristen Protestan. Oke. Jadi udah tengah malam ya saya kok aduh batuk ya. Iya. Pak Didit kenapa enggak? Saya boleh bicara enggak, Pak? Oke, silakan. Nah, tadi kan saya ada dengar teman waktu dialog, maaf ya saya ngulangi kembali, Ya. mengatakan bahwa dia adalah seorang Kristen tetapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Nah, kalau begitu dia bukan Kristen artinya, karena setiap orang Kristen pasti mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Kalau dia tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, hanya sebagai utusan, itu bukan orang Kristen. Karena arti kata Kristen itu pengikut Yesus. Pengikut Yesus yang mengakui ketuhanan Yesus, kealahan Yesus. Begitu, supaya yang lain juga mungkin lebih paham begitu. Jadi bukan sebagai utusan saja. Karena Yesus sendiri kan banyak gelarnya sebagai rabi, nabi, utusan, anak domba, juru selamat, juru damai, raja di atas segala raja, dan lain-lain. Itu yang mau saya tegaskan di sini, Pak Rahma. Ya, Pak Salomo. Nah, kalau topik yang ya udah, Pak. Udah, Pak. Ini dibicarakan dulu. Saat ini, terima kasih kepada rekan Panitia Surga kalau mengatakan di Katolik itu lebih teratur. Ya karena kita memang hierarkinya dari pusat, Pak. Terpusat semuanya. Liturginya yang kami baca setiap hari itu, setiap hari Minggu itu semuanya sama di seluruh dunia. Karena terpusat dari Vatikan semua. Begitu juga secara keuangan finansial kita kan terpusat semua di sana. Iya, Pak Salomo. Jadi lebih terhierarkis dan terorganisir dan teratur gitu. Iya, silakan Pak. Pak Salomo gini Pak. Saya juga sering diskusi ya, teman-teman Unitarian dengan SSJ. Mereka juga mengakui dirinya Kristen. Seperti tadi, saya curiga tadi itu orang kalau nggak Unitarian dia SSJ. Kenapa Unitarian itu tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan? SSJ juga begitu, dia utusan saja. Yang Tuhan itu Bapak yang mengutus dia. Dia juga Kristen Pak di KTP-nya, menambah juga nilai kuantitasnya di Indonesia gitu ya. Tapi memang Katolik sama Protestan menganggap kedua denom ini adalah bidat. Gitu ya Pak ya. Jadi, tapi saya nggak mau mewakili mereka, itu yang saya tahu. Tapi kalau negara kita juga tidak mengakui kok Pak. Negara juga tidak mengakui mereka, dan mereka itu boleh dikatakan, kalau dari pandangan yang saya tahu adalah bidah. Iya. SSJ terutama. Unitarian Pak, bidat juga. Kalau Unitarian saya nggak tahu konsepnya. Konsepnya hampir sama SSJ Pak. Mengakui Yesus. Yesus itu dia mengakui Tuhan itu banyak kan ya? Enggak.
Unitarian itu Yesus itu utusan ciptaan juga. Unitarian itu. Tapi oke, kita nggak usah bahas itu, orangnya nggak ada. Gini aja Pak, Katolik itu saya akui tadi terkontrol dari pusat kan gitu. Tapi yang membuat orang keluar dari Katolik adanya Protestan Pak, itu yang itu tadi tuh yang dimaksud dengan Pak Didit, pengakuan dosa itu Pak. Gimana itu Pak? Oh, itu kan zaman dulu Pak, ada dalam sejarah gereja memang pada waktu itu gereja Katolik mengeluarkan surat pengakuan dosa, tapi sebenarnya kan bukan dari aturan gerejanya, tapi yang berkuasa pada saat itu adalah paus yang juga menjabat sebagai raja, begitu. Jadi mereka itu kalau orang tidak perlu ke gereja lagi, bertemu dengan para pastor, para imam untuk mengaku dosa, cukup dengan membeli surat pengakuan dosa aja itu sudah dosanya diampuni. Itu kan sudah tidak benar, masa selembar kertas bisa mengampuni dosa orang, kan tidak benar. Oh, ya, sesuai dengan ajaran Alkitab. Sekarang udah nggak berlaku ya Pak? Itu, Pak. Ya? Nggak ada ya seperti itu. Kan sudah dipulihkan kembali semua. Udah sejarah Alkitab semua. Nah itu beberapa hal yang mungkin dulu yang diprotes oleh Martin Luther, surat pengakuan dosa. Terus biarawan juga tidak boleh menikah kan, kalau jadi pastor apa segala. Kalau itu masih berlaku atau ya Pak? Kalau dari Lutherian kan boleh. Begitu. Kalau itu masih berlaku sekarang Pak, biarawati sama Pak? Iya, nggak boleh menikah sampai sekarang, biarawati. Oke. Nggak boleh. Karena inti kehidupan orang biarawati adalah selibat. Berarti mengabdikan diri dan pekerjaannya kepada Tuhan. Jadi yang paling penting dalam kehidupan mereka adalah pengendalian diri dari nafsu-nafsu duniawi. Artinya mematikan raga. Apa itu nggak melanggar hak asasi manusia? Itu kan pilihan Pak. Alkitab mengatakan bahwa ada orang hidup karena kemauannya sendiri, ada yang orang hidup karena orang lain. Memang seharusnya kalau secara umum ya setiap orang itu diciptakan untuk berkembang biak. Tapi di surat Injil Matius kan dikatakan bahwa ada orang yang menikah karena kemauan sendiri, ada orang menikah yang karena hal tertentu begitu. Tapi sayang ya nggak masalah, semuanya Alkitab ya. Tapi sayang banget loh Pak, dia produktif kok nggak berketurunan gitu, kan sayang gitu loh. Kan masih banyak orang lain Pak. Oh iya. Ya berketurunannya, dia nggak usah aja berketurunan. Iya. Kan tidak semua orang mau jadi biarawati. Dan sekarang pun sudah agak susah Pak. Jujur saya bilang seperti anak-anak muda sekarang, minat untuk jadi seorang biarawati itu sangat susah. Contoh itu biarawati itu Pak Salomo itu di Katoliknya yang mencari atau orangnya yang mendaftar? Panggilan Pak. Dari mereka yang terpanggil, mereka yang mendaftar sendiri. Oh, mereka. Misalnya ada ke Serikat Yesus seperti yang Pak Panitia Surga tadi bilang gitu, ingin jadi bruder, ingin jadi pastor, mereka daftar, nanti dikirim ke pusat pendidikan seperti di seminari di Malang, misalnya Batu Malang atau kemana gitu. Dan nanti bisa ke Vatikan, diputar ke seluruh dunia. Itu ditanggung itu rata-rata minimal S1, tapi setelah itu mereka akan pendalaman iman lagi, dan harus belajar semua bahasa karena mereka akan muter-muter seluruh dunia. Itu ditanggung ya Pak ya? Enggak hanya di satu negara saja. Dari gereja semua, Vatikan. Oke, baik. Gereja semua. Begitu. Maksudnya orang itu apa ya? Bener-bener sudah apa ya, nafsu dunianya udah nggak ada dong kok gitu ya? Iya, seperti Yesus juga seperti itu kan, para rasul-rasul sebelumnya, Rasul Paulus juga seperti itu. Emang meneladani. Saya nambahin Pak Salomo. Yesus Kristus sebagai hidup selibat. Silakan Pak. Nah, itulah kenapa kalau kita melihat ya, pendidikan Katolik, rumah sakit Katolik itu lebih maju gitu dibanding dengan apa yang dikelola Protestan. Begitu, karena kalau saya dulu bercandanya sama teman-teman, kalau Katolik itu yang ngurusin malaikat, karena sudah nggak mikir duit, nggak mikir keluarga, semuanya untuk Tuhan dan pelayanan. Kalau Protestan itu kadang masih ada ributnya, masih ada korupsinya, masih ada macam-macam. Itu kalau menurut saya.
Kan Katolik juga ada perpuluhan, toh Pak? Nggak ada ya? Nggak ada Pak, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Di Katolik tidak ada perpuluhan Pak. Jadi kalau kita mau membantu gereja ya kita derma namanya, derma setiap minggu. Derma untuk umat, dan derma untuk gereja. Dan orang Katolik kebanyakan berdiakonia. Diakonia. Membantu orang secara langsung. Oh jadi nggak ada kewajiban perpuluhan gitu ya Pak ya? Itu dharma aja, artinya dharma itu sukarela ya? Tidak ada dharma saja, tapi misalnya kalau saya punya uang 10 juta, saya kasih ke gereja 1 juta untuk pembiayaan gereja, 1 juta untuk itu mah perpuluhan juga namanya Pak. Enggak, dharma terserah kita. Oh terserah. Kita mau kasih juga tidak apa-apa, ya kita kasih tidak apa-apa. Ya tidak ada batasnya, tidak ada 10%-nya tidak ada. Tapi aku pernah dengar Pak, kalau orang misalnya Gitu, ketahuan dia punya duit, terus dia tidak wajib perpuluhan, kayaknya dikucilkan deh Pak. Malah bahan enggak ya Pak ya? Enggak lah. Oh enggak ya? Enggak seperti itu. Cuman orang kalau udah kaya, kalau enggak berikan ke gereja, dia malu sendiri biasanya. Malu sendiri, kok nggak mau kasih ke Tuhan gitu. Itu kan duitnya bukan untuk dimakan pastor, ya bukannya untuk biayai operasional gereja. Memang kan tuh biaya operasional gereja juga ada, tapi juga untuk biaya kehidupan makan pastor, terus biaya pembangunan sekolah dan lain-lain untuk umat nantinya. Dan Bapak tahu nggak? Uang itu sebagian dibalik ke pusat. Bapak tahu nggak semua ini yang paling membedakan antara Katolik dengan Protestan? Tahu nggak Pak? Apa yang paling signifikan perbedaannya? Kalau Katolik itu masih ikonik ya Pak. Seperti misalnya masih ada tubuh Yesus di salib-salib mereka. Banyak ikonik gitu. Mereka masih memelihara patung-patung, gambar-gambar gitu, ikonik. Bunda Maria juga ya patungnya. Ya. Perbedaannya kalau menurut saya juga itu sih signifikan patung. Iya, boleh masuk ini? Ya silakan Pak David. Iya, saya lihat Katolik itu juga menggunakan simbol-simbol itu sebagai media. Jadi media untuk tetap senantiasa mengingatkan akan iman. Jadi memang kalau Protestan dia lebih pada simbol saja. Jadi karena salib itu bagi Protestan itu adalah lambang vertikal dan horizontal, itu ketukan dan kesamaan. Tapi tidak ada perbedaan sebetulnya kalau saya lihat Katolik. Cuma memang Katolik memang ketat dalam liturgis. Jadi mereka itu sangat ketat liturgis itu seragam dan tidak serta-merta itu menggunakan liturgis masing-masing. Dan ketaturan administrasinya juga Katolik memang luar biasa. Ya, itu yang saya lihat. Pak David Katolik juga ya Pak? Ya. Pak David Katolik? Ya kalau opa saya masih Katolik tapi saya sudah Protestan. Oh. Tapi ya Protestan ini lebih pada simbol-simbol. Dan dia memang Tritunggal juga, Tritum juga yang Protestan, sama dengan Katolik. Kalau teman-teman Katolik, mereka lebih kuat memahami Tritunggalnya. Mereka punya liturgi Tritunggal Maha Kudus. Kita belum punya. Nah, kalau Katolik itu kebudayaan ikonistik itu masih kental. Memang ya, karena kan pusatnya di Roma ya. Kalau Protestan itu sedikit lebih liberal, lebih bebas. Ya, kira-kira itu perbedaannya. Kira-kira begitu, Pak. Liberal. Ada yang paling signifikan Pak, Bapak nggak kemukakan di sini. Jumlah kitabnya Pak. Iya, ada perbedaan kitab. Ada Deuterokanonika kalau Katolik. Ya. Tapi begini, kami juga Protestan menyadari itu bahwa seperti yang ditulis dalam ayat segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Bermanfaat untuk mengajar. Nah, karena saya juga punya Alkitab Katolik.
Quran juga saya ada. Jadi cuma saya tidak mempermasalahkan karena saya melihat sejak bagaimana sebenarnya kaitan kita umat manusia kan semua diciptakan oleh Tuhan. Mana mungkin kita saling berbantah-bantahan. Dalam tubuh juga kita kan diciptakan berbeda, walaupun secara umum sama. Jadi kita berusaha mempelajari, contoh misalnya Kristen, mengapa tidak bisa juga mempelajari Islam? Nggak jadi masalah sebetulnya, karena kita mencari kebenaran, maka segala yang berkaitan itu juga sama dengan ayat yang tadi. Nah, saya juga melihat banyak orang yang berdebat itu seolah-olah mengklaim bahwa satu agama itu yang terbenar. Padahal kita sama-sama satu keturunan kan, sebetulnya dilihatnya sudah dari Adam saja, kita dari Nuh saja, dari Abraham. Mana mungkin Tuhan membiarkan satu bangsa atau satu bangsa itu. Pak David jangan kepanjangan, poin-poinnya aja biar yang lain bisa masuk. Ya. Oke. Silakan itu dulu sebentar. Ya. Kasih dulu ke Pak. Kalau saya sebagai Muslim, saya diskusi selama ini, yang saya paling signifikan juga adalah bahwa kalau Katolik itu masih bisa mendoakan orang yang sudah meninggal. Tapi kalau Protestan nggak bisa lagi, sebagaimana Pengkhotbah 95. Ya benar, karena memang kalau bagi kita Protestan tanggung jawabnya sudah selesai ketika dia meninggal. Katolik masih bisa loh. Di Katolik masih ada misa arwah, Pak. Iya itu. Iya, masih boleh. Kalau di Protestan enggak. Tidak lagi. Kemudian sakramen yang disucikan lagi kalau Protestan tinggal 2, baptisan dan perjamuan kudus. Kalau di Katolik masih ada 7. Sampai perkawinan masih ada. Ya. Krisma. Tapi saya mau nanya Bapak, ini berarti Katolik itu Kristen ya? Kristen Pak, Kristen. Karena intinya Kristus. Tapi saya lihat Pak, mohon maaf, di hasil survei itu ya, itu dibedakan loh. Kristen sekian persen, Katolik sekian persen. Kenapa dibedakan ya? Saya juga heran karena di setiap survei membedakan. Kenapa tuh Pak ya? Mereka salah pakai sebenarnya Kristen Protestan, Kristen Katolik harusnya seperti itu. Iya, harusnya gitu. Bukan Kristen dan Katolik, bukan Katolik sebenarnya Kristen Katolik, cuma dipendek saja diambil. Kristen Protestan begitu sebenarnya. Karena Katolik kan berarti atau umum. Petugasnya yang kurang paham tuh Pak, petugas pendatanya itu. Di Kemenak juga loh Pak, ada 2 dirjen loh Pak. Katolik sama Protestan Pak. Iya. Kalau nggak salah ya. Katolik dan Mas Protestan. Nah itu. Betul. Kecuali karena negara kan mengakui dua agama tersebut berbeda. Yeah. Agama Konghucu, Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. 7 ya? Iya. Kalau SSI tidak masuk. Berarti artinya bahwa Katolik sama Protestan itu berbeda. Sekarang beda. Sekarang pemberkatan nikah itu udah boleh. Katolik boleh memberkati pasangan Protestan Katolik boleh. Ada semangat eukimene sekarang. Sekarang udah ada semangat eukimene dari kalangan Katolik dan Protestan. Semangat kebersamaan. Jadi kalau dulu pemberkatannya masih sendiri. Kalau sekarang udah enggak. Misalnya saya punya istri Katolik. Itu bisa diberkati oleh pastor dan pendeta, Pak. Sekarang udah bisa gitu Pak. Boleh menikah antara Katolik sama Protestan ya? Boleh ya? Boleh banget. Ya, bagi saya itu ada semacam pengakuan bersama. Tapi kalau antara Kristen dan Katolik itu juga, kalau dia Katolik yang memberkati harus belajar juga tentang Katolik. Ya kalau beda begini Bang, kalau Katolik kawin sama Protestan gimana? Prosesinya kan berbeda Pak antara Katolik sama Protestan. Prosesi sama sedikit berbeda. Sedikit berbeda tetapi rangkuman semuanya sama. Itu bisa diberkati pendeta, bisa diberkati pastor, nggak masalah. Seperti misalnya saya kan udah menerima CD, sudah menerima baptis dewasa.
di beberapa gereja Katolik saya boleh menerima komuni. Begitu. Ya, baptisan bisa saling mengakui itu. Baptisannya juga beda ya, Pak? Beda, Sama, Pak. sudah. Ada juga cuma yang caranya aja. Cuma cara yang berbeda, tetapi kalau misalnya contoh dari Protestan ke Katolik atau dari Katolik ke Protestan tidak dibaptis lagi. Pak, pernah nggak sih gontok? Pak, pernah nggak sih gontok-gontokan? Misalnya soalnya saya lihat begini, maaf ya Pak, yang Katolik nih. Saya lihat di LAI itu cenderungnya ke Protestan loh. Iya, iya. Benar ya Pak ya? Alkitab isinya sama, cuma lembaganya itu yang dibedakan. Karena ada perbedaan kitab. Lebihnya kitab KB itu. Iya, LAI itu hanya sampai di situ, dia nggak mewakili Katolik. Iya. Gimana dong Katolik nasibnya? Bikin apa? Katolik bikin sendiri? Katolik itu kita tetap dicetak di Indonesia juga, lembaga Alkitab Indonesia juga mencetak. Iya. Tapi sama, cuma kita lihat di Alkitab sama. Cuman kalau punya Katolik mungkin dari Bimas Katoliknya sendiri ada tambahan yang 7 kitab itu. Nah itu. Iya, betul Pak. Makabe dan lain-lain itu namanya Deuterokanonika. Itu kitab kami. Di seluruh dunia itu sama. Iya, Katolik sama semua. Oh, ada satu lagi tadi Pak, yang membedakan secara jelas adalah mereka itu mendudukkan Theotokos atau Bunda Maria itu spesial Pak. Betul itu tadi maksud saya itu. Makanya di Katolik itu ada devosi untuk Bunda Maria. Itu salah satu yang membedakan. Ya, kalau dilihat perlakuannya berbeda. Perlakuannya lebih dominan di teman-teman Katolik. Lebih istimewa Bunda Maria di Katolik ya. Betul, Bunda Maria sebagai Theotokos itu istimewa memang. Ada devosi Bunda Maria ada. Diterjemahin dong Pak Didit ke bahasa Indonesia Theotokos apa di Indonesia ini? Oh, Theotokos itu Bunda Tuhan Pak. Nah gitu dong. Itu ada penghormatan khusus kalau di teman-teman Katolik. Ada rosario, ada devosi. Devosi itu pujian buat Bunda Maria. Mereka punya itu, kalau Protestan nggak punya. Katolik memang banyak. Karena bagi kami Bunda Maria itu Bunda yang suci, Bunda yang termulia, Bunda yang terpilih sebagai Ibu Tuhan. Tentu kalau kita berdoa minta tolong ke dia supaya doa kita dikabulkan oleh putranya Yesus Kristus, itu akan lebih gampang karena seorang ibu kalau meminta ke anaknya tidak mungkin anak menolak. Itu seperti itu. Kan di Katolik karena ada banyak doa Salam Maria. Kalau di Protestan nggak ada. Makanya Salam di Maria, Katolik itu biasanya kalau orang minta sesuatu itu ada doa khusus kepada Bunda Maria. Misalnya doa 3 kali Salam Maria dan lain-lain itu. Betul. Ada hari-hari kudus sekarang kan lagi bulan-bulan Maria sekarang. Oh iya. Bulan Maria. Dan Juni. Artinya bisa berdoa ke Bunda Maria ya? Berdoa kepada Bunda Maria, tapi bukan berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi melalui Bunda Maria supaya diteruskan, sebagai perantara. Doakanlah kami gitu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini sekarang di waktu kami mati. Sekarang. Kalau saya boleh, itu Mas Panitia, Mas pinter. Kalau saya boleh berpendapat, Katolik sepertinya ini agak akalnya agak lumayan cerdas. Kenapa? Kalau mempergunakan ibunya bisa neken anaknya ya pasti doanya diterima gitu loh. Setidaknya itulah. Setidaknya pengertiannya begitu ya. Tetapi yang paling paham ya imam-imam Katolik sendiri. Ya kalau sebagai pemahaman awam saya ya iya, maksudnya perantara Bunda Maria. Misalnya formulasi bahasa sederhana ini bukan apa-apa. Contoh misalnya nih, Bunda Maria
gue pengen berdoa lewat lu sampein ke anak lu, pasti lu tekan dia kan gitu, artinya doanya dijamin gitu loh. Nah, kan gitu ya. Pendekatannya begitu. Bukan juga menekan. Tetapi yang paling paham ya teman-teman Katolik. Kalau pendekatan yang saya tahu begitu, bukan menekan ya, bukan menekan, artinya, tetapi menjadi perantara. Iya, artinya kalau emak yang sudah ngomong, masa anak nggak manut sih kan gitu. Nah, kalau dalam bahasa awam, kalau dalam bahasa panitia surga, orang dalam lah. Ya, abdi dalam. Orang dalam. Oh, orang dalam. Ya. Bukan orang dalam, Mas. Ratu surga loh. Ratu surga. Oh, ya, Ratu surga loh. Iya, Ratu surga itu Bunda Maria, Bunda termulia, Bunda tersuci. Nah, itu teman-teman dia Katolik ngatur di sana tuh Ibu Suri, di sana tuh Ibu Suri, di surga tuh dia tuh Ibu Suri. Mana yang berani lawan Ibu Suri? Sekali ngomong diikuti. Termasuk raja kan ikut. Yesus sebagai raja juga nurut gitu. Ya, itu makanya dia. Kalau orang Katolik itu kalau berdoa ingin suatu doa terkabul, doa yang sangat terkabul, langsung minta tolong ke Bunda Maria. Tentu kepada Tuhan Yesus, tapi melalui Bunda Maria. Iya, Bunda Maria. Banyak doa orang terkabul. Kalau Bunda Maria udah ngomong sama anak nggak manut anak Ya gitulah kira-kira. Ya kira-kira gitu ya bahasa sederhana. Iman Katolik seperti itu. Tapi bukan berarti kita menduakan Yesus, tidak boleh. Tetap kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan yang memutuskan semuanya. Bunda Maria cuma menyampaikan. Tapi kalau sebagai Ibu Suri, kalau menyampaikan sesuatu kepada rajanya, raja tidak akan pernah berani menolak permintaan Ibu Suri. Bapak mungkin nggak seperti itu. Kemarin Bapak mungkin nggak percaya, kemarin aku wisata religi ke Katolik loh. Saya bukain videonya ya. Aku kemarin wisata religi ke Katolik. Tenang aja Pak, saya itu orangnya. Cari apa Pak? Wisata religi. Wisata. Oh, wisata. Katanya kemana? Ke Yerusalem? Dengerin Pak, ini lihat nih. Ke Yerusalem, Pak Andi? Tenang, gue buka game dulu. Gua Maria paling. Bukan. Taruh salat. Yerusalem atau Vatikan, biasa begitu kalau wisata religi. Atau di Lourdes, ya kan Pak? Lourdes bisa juga. Di Lourdes juga ada. Di Indonesia juga banyak Pak. Nah, ke gua Maria terkenal. Ada kelihatan. Mana dia nih? Coba open game dulu. Tunggu. Aduh, jatuh di HP gua. Aduh. Bentar. Udah kebuka tadi. Bentar. Udah kebuka tadi. Bentar ya. Nah, Mas Andi, kita kan sharing. Tadi kan sudah menceritakan tentang seperti apa Kristen, seperti apa Katolik. Bentar dulu nih, belum kelar nih. Mana sih? Masih mau open cam itu. Sudah sabar nunggu. Oh, gak kelihatan ya. Oh, ini dia. Aduh. Mana dia? Kameranya. Nah. Kelihatan nggak Pak? Belum. Taruh ya. Buka layarnya lo gede ini sih. Digeser-geser kan bisa. Enggak, kalau digede layar gua di atas gede. Wah, Mas Andi ini handphonenya minoritas ini. Jauh itu. Aduh. Enggak, memang kan kalau di zoom gede. Oh, tuh. Saya yang syuting sendiri, Pak. Tuh. Gak kelihatan di saya. Masa sih? Gak kelihatan ya? Gak kelihatan. Enggak kelihatan. Masa sih? Gak kelihatan. Oh, sorry. Kameranya belum open. Ya. Sorry. Kameranya udah. Nah. Kalau belum kelihatan. Nah, udah. Salah. Di mana itu ya? Di Manggarai apa ya? Di mana sih? Bali.
Eh, Oh iya ada Gua Maria itu. Iya, Gua Maria. Tapi di mana saya nggak tahu itu. Ini saya terus terang Pak, ini baru tempatnya. Bapak harus ke Jakarta. Ini di Pantai Indah Kapuk 2. Serem Pak. waduh, Oh iya. mantap. Iya di Bagus Pik. tempatnya. Main dong ke Pik. Iya. Masa aku yang muslim duluan sih Pak? Kami bukan di Jakarta, Pak. Kami di pelosok jauh saya. Oh di pelosok. Pak, Iya. Ini sama di- juga kami. ini pantai yang direklamasi oleh Ahok kemarin tuh waktu masih gubernur gitu ya. Nah ini sekarang udah jadi kota tersendiri. Pantai Indah Kapuk 2, Pik 2 ini. Iya, tik dua. Iya, baru itu, Pak. Baru itu, Pak. Baru. Bagus ya. Pernah lewat di kompleks Ini di bawah gereja katedral atau di bawah gereja mana nih, Pak? Itu dalam menurut Pak saya. Andi? Iya Pak. Di bawah gereja Katedral katedral kayak- atau di bawah gereja mana? Iya katedral Masuk Pak yang paroki megang mana ya? ini kan. Pantai Indah Kampung itu. Di bawah gereja, di bawah paroki mana gitu. Kan ada parokinya lagi. Ya, Bapak tinggal ngomong sama saya Sedayu Group. Dari mana dia? Sedayu Group. Oh, sudah grup paroki di situ lah berarti. Ya, paroki mana ya? Saya juga Nggak nggak paham. hafal kalau paroki. Paroki Sedayu. Iya. Tapi yang jelas katedral itu. Nah itu Kan Bunda Maria Jakarta. tuh. Ya udah cukup ya Pak ya. Ya, Oke, Pak. mantap. Aku ini mau beli rokok dulu Oke. Pak, ini habis rokok saya ini. Dari Lu tadi ambil aku aja mau- ini. Saya masih ada sebungkus ini. Di mana ini Pak? Pak Salo, Pak Anu, Pak David. Dan saya di Manado. Wih, sama jauh. Iya. Kita juga Kita di Sulawesi. Sulawesi Pak. Sama-sama Sulawesi Pak. Palopo kah atau di mana ini? Makassar. Tapi saya di Oh, Jakarta Makassar. sekarang. Iya. Saya 2 tahun di Makassar 2014 sampai 2016. Oke Pak David. Iya bener habis loh ini. Iya, ambil aku, dulu. aku beli rokok dulu ke depan ya. Iya. Awas banyak motor itu nah. Dekat sih Pak, depan 10 meter. Nggak nyampe lah. 10 meter dekat ya. Warungnya juga 24 jam anak-anak. Oh, dong. Memang orang perokok begitu lah. Ya kalau Ada yang typing di situ katanya Bunda Maria itu ibu Tuhan ya. Iya. Ibu Tuhan. Ya, Theotokos. Theotokos. Itu keyakinan, Ya, jadi tokoh kita ibu Tuhan. kita tidak boleh discuss terlalu Tanpa dalam, Bunda kan? Maria, Tuhan Yesus tidak bisa lahir ke dunia secara fisik lah berarti ya, secara jadi kemanusiaan, secara manusiawi, secara manusia. Ah, malah Muslim justru dekat dengan itu karena ada kitabnya, kitab Maryam toh. Jadi kalau di Manado itu no problem, itu tidak lagi hal yang didiskusikan mengenai Bunda Maria. Hanya kita tahu hanya perbedaan saja, tapi bukan. Jadi posisinya memang istimewa. Tetapi dulu ada buku kurikulum pelajaran untuk anak SMA atau SMP gitu, itu salah itu. Gimana maksudnya? Nah, yang Tritunggal. mengatakan Tritunggal itu sama Bunda Maria, salah Oh itu. enggak, itu salah itu buku. Itu kan Memang dulu kita juga ada. kita juga orang pendidikan pernah ngomongin tentang itu karena Betul, Pak. diajar itu salah. Jadi yang dimaksud Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi di situ ditulis Bapa, Anak, dan Bunda Maria. Mbak Rahma ada boleh tanyakan Mbak Rahma? Biasanya Mbak Rahma banyak bertanya tuh. Bunda Rahma tuh kristolog ulung itu. Ayatnya banyak sekali, Pak. Iya, saya dengar tuh. Mungkin kita bisa diskusikan. Kristen Protestan, Pak. Kristen Jawa Protestan, Pak. Tapi mantap karena toleransinya tinggi terhadap yang lain. Itu yang sebetulnya diperlukan. Kalau Pak. kita ada saling memahami satu dengan yang lain. Betul, Pak. Hidup itu kan gitu, Manusia Pak. surga kan dulunya dari sekolah Katolik.
Betul Pak. Oh, Saya sampai S2 di SC Pak. Di Serikat ya. Yesus. Luar biasa. Iya, iya. Jadi banyak juga orang Protestan sekolah di sekolah-sekolah Katolik. Kayak di Manado itu sekolah Katolik terdepan. Kalau boleh bagi pengalaman, kenapa tidak ikut ke peribadatan gereja Katolik, Pak Panitia Surga? Kenapa Pak? Kenapa? Gimana Pak? Halo? Bagaimana Pak? Pertanyaannya Pak? Kalau boleh tanya, kenapa tidak ikut cara ibadah gereja Katolik? Kebetulan karena saya itu dibesarkan dan dilahirkan dalam lingkungan Protestan. Jadi keluarga saya itu udah ya teman-teman ya. Ya inilah Kristen, Protestan, Katolik. Tadi diskusi, ribut, saling ngeluarin kata-kata nggak pantas. Saya masuk untuk lebih mengademkan suasana, tapi di situ ada kita dengar tadi ada Ibu Tuhan. Bunda Maria adalah Ibu Tuhan, Ratu Surga. Ya, Bunda Maria adalah Ibu Tuhan, Ratu Surga. Jadi teman Katolik kalau mau minta doa itu ada doa khusus ke Bunda Maria. Bunda Maria menyampaikan ke anaknya, ya pasti manutlah Tuhan itu, ibunya yang minta kan gitu. Pintar juga nih Katolik mempergunakan Ibu Tuhan untuk neken anaknya gitu. Terima kasih buat semuanya ya. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.